Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak sekalian? Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan tak lupa selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Amin. Materi kita pada kali ini adalah tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran 5 dan 6. Oh iya, sebelum kita memasuki materi kita pada kali ini, jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan video pembelajaran terbaru dari Momo Edukasi Channel. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Anak-anak didik sekalian, untuk lebih mengenal lagi sistem pencernaan pada manusia, amati gambar berikut ini. Alat-alat pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Anak-anak didik sekalian, setelah mengetahui alat-alat pencernaan pada manusia, lebih jauh lagi kita belajar mengenal fungsi-fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Fungsi mulut menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut.
Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua adalah fungsi kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Yang ketiga adalah fungsi lambung. Fungsi lambung adalah sebagai berikut. Sebagai penghasil pepsinogen, pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan dua enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam memecah lemak dalam susu. Yang berikutnya adalah fungsi usus halus. Usus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi duodenum dan jejunum, sedangkan ileum menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Berikutnya adalah fungsi usus besar. Organ usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat untuk dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Sisa makan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Anak-anak didik sekalian, setelah tadi kita sudah membahas tentang alat pencernaan manusia dan fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, coba kalian amati iklan berikut ini. Iklan berikut ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, sama-sama kita simpulkan ya isi yang tertera di dalam iklan tersebut, mulai dari kata kunci, gambar iklan, dan target iklan. Kata kunci dalam iklan tersebut adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kata kunci diperoleh dari pengulangan kata yang muncul pada iklan tersebut.
Gambar iklan yaitu gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan, cukup menarik dan cukup jelas. Target iklan adalah masyarakat umum. Anak-anak didik sekalian, ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama. Tentu kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja. Pastinya akan terkesan monoton, sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat. Alat musik daerah pun bisa beraneka ragam bergantung dari daerah yang bersangkutan. Berikut adalah nama alat-alat musik pada pembelajaran 6 berikut ini. Gambar yang pertama adalah kecapi yang berasal dari daerah Jawa Barat. Gambar yang kedua adalah sasando, asal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah kolintang, asal daerah Sulawesi Utara. Dan yang terakhir adalah angklung, asal dari daerah Jawa Barat. Demikian video pembelajaran tematik kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di Momo Edukasi Channel. Jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar supaya bisa dapat pemberitahuan terbaru dari video pembelajaran di Momo Edukasi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.